Pemirsa, hari ini saya berada di belakang kantor Bupati Kabupaten Barito Timur, dan kita pantau hari ini nampak ada mobil KH1KO terparkir di sini. Ini sempat beredar di berita viral terkait pengembalian mobil dinas dan mengusungkan rumah jabatan. Nah, kalau kita lihat hari ini ternyata mobil ini sudah diparkir. Ada pemberitaan. Terima kasih. Pertama, saya cukup kaget ya dengan beredarnya berita, terutama untuk aset dan menyangkut rumah jabatan. Nah, saya kaget baru tahu pagi hari ini ya, dan saya termasuk orang yang tidak suka bikin masalah. Nah, tetapi ini mau tidak mau saya harus juga meluruskan sebagai sekretaris daerah Kabupaten Barito Timur yang sampai saat ini masih dipercayakan menjabat hal tersebut. Pertama, kita sudah mengetahui dan terbuka secara resmi bahwa jabat Bupati Barito Timur itu ada SK diganti dengan salah satu pejabat dari Provinsi Kalimantan Tengah, dan itu terungkap disampaikan langsung oleh Pak Wakil Gubernur pada saat pertemuan di aula rumah jabatan Bupati. Dan yang kedua, untuk mempersiapkan itu, staf kita terutama di bagian protokol dan bagian umum mempersiapkan kondisi itu. Nah, mereka mungkin mengkonfirmasi keberadaan mobil, terutama untuk mobil pejabat di Barito Timur. Terutama kita inginkan bahwa mobil itu bisa standby di provinsi, berangkat tanggal 24 dan 25 kita harus standby kan. Itu etika protokoler Untuk menjemput pejabat yang baru, menjemput pejabat yang baru. Nah, oleh sebab itu mereka berkonfirmasi dengan beberapa sopir. Nah, ada salah satu sopir yang kebetulan menginformasikan, terutama sopir K1 itu berada di Dusun Tengah. Berarti kita loh kok padahal mobil sudah kita cek tidak ada di rumah jabatan. Nah, setelah itu sampai malam hari kita konfirmasi dengan orang-orang yang dekat di sana, ternyata mobil ada di provinsi. Nah, setelah itu kan kita aman. Jadi mobil sudah berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi untuk kebutuhan pejabat yang baru maupun pejabat yang lama, apabila dia ikut hadir, ada transportasi yang layak yang mereka akan gunakan. Nah, itu standar protokoler. Nah, saya kaget ada lagi berita pagi hari ini malah ada perintah mengosongkan rumah. Secara etika, secara aturan itu tidak layak. Ya, berita seperti itu tidak layak. Dan saya ingin tahu, mencari kebenaran siapa yang membuat berita seperti itu. Secara etika saya tahu, saya 31 tahun, hampir 30 tahun bekerja sebagai ASN. Itu tidak pernah menyampaikan hal tersebut karena saya tahu etika. Nggak mungkin lah orang pindah rumah itu sebegitu buk selesai. Nggak pernah. Nah, oleh sebab itu saya berharap kawan-kawan media juga bisa memberikan informasi yang betul, yang baik. Oleh sebab itu saya berharap kita fokus untuk mensukseskan pilkada serentak. Jangan bikin rusuh, jangan bikin gaduh. Terlepas suka dan tidak suka antar pejabat itu beda urusannya. Silakan. Anda tidak suka dengan saya tidak suka dengan Anda. Tidak mempengaruhi sistem pemerintahan. Ya, saya berharap para pejabat ini memang memiliki leadership yang baik, memiliki kepemimpinan yang baik. Apabila kondisi ini, ya, berita seperti itu dari para pejabat, kita tahu kualitas pejabat. Ya, kalau benar berita ini seperti ini adalah berita yang memang betul-betul kayaknya untuk menjatuhkan seseorang. Saya tidak memiliki ambisi, saya tidak memiliki keinginan
ya, mengganti pejabat saya memiliki keinginan sebagai ASN untuk menyelesaikan tugas saya 4 bulan 3 hari atau 4 hari ke depan. Saya berharap saya bisa dengan baik menyelesaikan tugas saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya berharap media juga bisa mengklirkan masalah ini. Kita fokus ke pilkada serentak yang akan kita laksanakan ini. Jangan kita buat rusuh, apalagi orang-orang di dalam, orang-orang kampung, orang-orang Bartim. Ya, saya tegaskan, kita dukung semua progres pilkada serentak ini dengan baik dan sukses. Jangan sampai ada orang lain yang ingin merepotkan kita menyambut pilkada ini. Ya, ini bisa berpengaruh. Ya, ini bisa berpengaruh. Oke Pak, terkait pemberitaan yang dinilai tidak berimbang dan tidak benar keberadaannya, tindakan dari Sekda sendiri apa yang akan dilakukan terhadap pembuat berita itu tersebut? Kita akan konfirmasi. Saya sudah menyampaikan hal ini ya ke beberapa pejabat Forkompinda. Saya kepingin ini semua bisa clear ya. Saya tidak memiliki kemauan yang aneh-aneh. Saya ingin menyelesaikan tugas saya ya, dan saya berharap orang pun sama pemikirannya dengan saya ya. Jadi tidak ada hal-hal, dan ini dengan informasi yang saya sampaikan, saya berharap ini bisa di-clearkan. Dan apabila itu nanti ada sesuatu hal-hal lain di luar itu, saya serahkan ke pihak keamanan. Oke, Ya. Perlu dipertegas kembali, ini bukan sekedar isu tapi dalam bentuk pemberitaan yang sudah beredar di publik terkait pengembalian mobil dinas. Ini perintah siapa? Ya, baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali, sampai saat ini saya tidak pernah memerintahkan untuk mengembalikan mobil dinas jabatan Bupati Barito Timur. Ya, saya tegaskan saya tidak pernah memerintahkan itu. Nah, saya juga bingung setelah saya masuk kantor tadi pagi, kok mobil K1 ada di sini, K5 ada di sini, ada apa ini? Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah memerintahkan itu, dan saya tidak pernah memerintahkan staf untuk hal tersebut. Yang saya tanyakan ke mereka protokol dan bagian umum untuk mempersiapkan kendaraan untuk segera digeser ke provinsi untuk menyambut PJ yang baru atau melayani PJ yang lama setelah pelantikan, kalaupun PJ yang lama ikut hadir di provinsi. Itu saja, supaya fasilitas kita, etika kita bisa terlaksana, itu standar protokol ya. Terima kasih.